Haleluya, shalom semua. Kiranya kita tetap dalam keadaan baik dan sehat. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai tahun keajaiban dan kemajuan. Terambil dalam 2 Tawarik 26 ayat yang ke-15. Saya baca untuk kita semua. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Doa kita supaya tahun ini kita benar-benar mengalami keajaiban dan kemajuan seperti yang dicatatkan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 15 ini. Dikatakan bahwa ia membuat alat-alat perang. Ia menciptakan alat-alat pemanah yang memanahkan anak-anak panah dan batu-batu besar. Ada kemajuan pada masa kerajaannya dan semua itu terjadi karena Tuhan menolong dia dengan keajaiban. Saya terlalu percaya semua kemajuan yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak terlepas daripada campur tangan Tuhan. Siapakah itu? Yaitu Raja Uzia. Dan memang benar Raja Uzia mengalami keajaiban dan kemajuan di dalam masa kerajaannya. Kalau kita bisa pelajari dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15, ada banyak kemajuan-kemajuan dan keajaiban yang memang dialami oleh Raja Uzia ini di dalam kerajaannya. Yang pertama, ia menjadi raja pada usia 16 tahun. Ini pun satu keajaiban, ini pun satu kemajuan luar biasa. Saudara bisa bayangkan usia 16 tahun, bisa dikatakan kelas 2 SMA, itu menjadi raja. Dan dia menjadi Raja Yehuda. Suatu kerajaan yang besar. Dan saya terlalu percaya ini satu keajaiban, satu kemajuan. Apa kira-kira pengertian daripada diangkat pada usia muda? Yaitu sesuatu yang sebenarnya belum pantas untuknya Tuhan berikan kepadanya. Sebenarnya ada banyak di dalam kehidupan ini yang kita rasa sebenarnya kita belum pantas menerimanya, tetapi Tuhan memberikannya bagi kita. Ya, kita merasa Tuhan, saya kan belum begitu rohani, pengalaman saya kan belum begitu matang, tetapi kenapa Tuhan berikan semua ini kepada saya? Saya mau bilang kepada saudara, Tuhan memberikan itu semua kepada kita bukan tergantung pada rohani atau tidaknya kita, ada atau tidaknya pengalaman kita, tetapi Tuhan memberikan itu semua kepada kita. Yang pertama karena itu janjinya kepada kita, dan yang kedua karena memang kita biji matanya, kita berharga bagi Dia, kita spesial untuknya. Dan pada masa kerajaannya dia menjadi raja selama 52 tahun. Dan yang terjadi pada masa kerajaannya yaitu yang pertama, ia mengalahkan orang-orang Filistin, orang Arab dan Meunim. Itu kalau saudara baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 15 saudara bisa menemukannya. Luar biasa. Pada masa kerajaannya dia tidak kalah, tetapi dia mengalahkan kerajaan yang lain. Saya berdoa biarlah ini juga jadi di dalam kehidupan kita di dalam tahun-tahun ini. Orang Filistin, kerajaan Filistin, kerajaan Arab dan Meunim ini bukan kerajaan yang kecil, tetapi dia mampu mengalahkannya. Saya berdoa biarlah di tahun ini tempat-tempat yang mungkin sukar selama ini untuk kita tempati, untuk kita rebut, tahun ini Tuhan mudahkan untuk kita bisa sampai ke sana. Mungkin selama ini kita susah untuk menaikkan pemasukan, meningkatkan pemasukan, susah sekali untuk mengubah pemasukan. Katakanlah tahun-tahun sebelumnya kita selalu memiliki pendapatan 10 juta dan untuk menaikkannya ke 20 juta, 30 juta susah sekali. Saya berdoa biarlah tahun ini Tuhan mudahkan segala sesuatunya. Dikatakan juga bahwa orang Amon membayar upeti kepadanya. Dalam nama Yesus biarlah tahun ini juga kita memperoleh sesuatu yang kita sendiri tidak mengerjakannya. Apa ini terlalu egois? Saya rasa tidak. Saya lihat apa arti upeti. Upeti adalah sesuatu yang kita terima tanpa kita mengerjakannya. Apa-apanya contohnya? Katakanlah Bapak Ibu Saudara punya suatu lahan yang luas di satu provinsi. Bapak Ibu tanam kelapa sawit di sana. Ya, sekian hektar luasnya. Tanpa Bapak yang memanennya, tanpa Bapak Ibu yang memupuknya, dan tanpa Bapak Ibu yang menjualnya, tetapi Bapak Ibu lah yang menerima hasilnya 2 minggu sekali. Itu satu upeti. Kiranya
Itu juga jadi dalam kehidupan kita di tahun ini. Selanjutnya ia membangun menara-menara yang tinggi di Yerusalem. Menara itu bercerita mengenai kekokohan, menara itu bercerita mengenai wibawa, menara itu bercerita mengenai kedaulatan, kehormatan. Biarlah untuk tahun ini juga kita mengalami keajaiban dan kemajuan di dalam hal ini. Kita bukan orang yang dibully, kita bukan orang yang diejek, dicemooh, atau orang yang digosip, dihina. Tetapi biarlah kita menjadi golongan orang-orang yang dipuji, termasyhur, ternama, terpuji, terhormat, termulia. Jadilah bagi kita. Selanjutnya, dia juga memiliki banyak sumur dan ternak. Selanjutnya, ia juga mempunyai petani dan penjaga kebun anggur. Kalau Bapak Ibu terus baca ayat-ayatnya, selanjutnya, ia juga memiliki tentara yang sanggup berperang. Wow, luar biasa. Dan di ayat terakhir tadi, di ayat 15 dikatakan, ia menciptakan alat-alat perang yang sebelumnya itu belum pernah ada. Saya ulangi lagi, yang sebelumnya itu belum pernah ada. Kiranya di tahun ini anak-anak Tuhan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru, kemajuan-kemajuan yang baru, yang belum pernah ada. Kita bisa temukan, kita bisa ciptakan semua itu untuk kemajuan kita, kemajuan pelayanan kita, kemajuan usaha kita, dan lain sebagainya. Mengapa itu semua bisa terjadi? Kita pelajari Bapak Ibu Saudara, sudah bisa buka di Alkitab Saudara ya. Kita bisa lihat mulai dari ayat 1 sampai ayat 15. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, mengapa dia bisa mengalami keajaiban dan kemajuan dalam kehidupannya? Karena ayat 15 tadi dikatakan ia ditolong Tuhan secara ajaib. Ternyata saudaraku, dalam kehidupan ini kita perlu sekali pertolongan Tuhan. Terkadang banyak orang mengupayakan sesuatu tetapi mereka tidak memperolehnya karena tidak ada campur tangan atau turut serta Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, sia-sialah kita menjaga kota kalau bukan Tuhan ikut menjaganya di dalamnya. Begitu juga dalam hidup ini, sia-sia kita mengerjakan segala sesuatu kalau Tuhan tidak ikut campur tangan. Tetapi kalau Tuhan ikut campur tangan, terkadang kita terbatas di dalam mengerjakan sesuatu, tapi karena tangan Tuhan ada di situ, semua menjadi baik. Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja. Saya ulangi, Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja, maka segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya, apakah setiap orang percaya pasti ditolong Tuhan? Tidak semua orang percaya ditolong Tuhan. Jadi orang percaya yang bagaimana yang ditolong Tuhan? Kita bisa pelajari di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10 mengenai seorang hamba perwira Kapernaum, dan perwira Kapernaum yang layak ditolong. Ya, sudah bisa baca di Alkitab Saudara, ya. Dia memiliki seorang hamba yang sakit, dan pada waktu itu orang-orang Yahudi berkata, imam-imam pada waktu itu berkata, Tuhan, dia layak engkau tolong. Mengapa? Perwira itu layak ditolong. Yang pertama, karena ia mengasihi hambanya. Dia mengasihi dan menghargai hambanya yang sedang sakit. Dia tidak membuangnya, dia tidak menolaknya, dia tidak berkata, kamu tidak berharga lagi. Dan akhirnya dia mengganti dengan hamba yang lebih baik, tidak. Tetapi dia memberikan satu perhatian khusus kepada hambanya, meskipun hambanya itu tidak memiliki guna lagi kepadanya. Dia menolongnya. Dia berkata kepada semua orang yang ada di dalam tempatnya, di dalam rumahnya, cari siapa yang bisa menyembuhkan. Pada waktu itu mereka dapat informasi bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Dia berkata, panggil, suruh dia kemari. Dia mengasihi dengan kasih agape. Hari-hari ini biarlah kita menjadi orang percaya yang memiliki kasih, dan firman Tuhan berkata, kasih itu hendaklah jangan pura-pura. Ia mengasihi orang Israel, ia mengasihi antar suku, ia mengasihi Allah Israel, ia mengasihi agama yang berbeda dengan dia. Saya mau bilang sama saudara bahwa bukan agama yang menyelamatkan, tapi siapa yang percaya kepada Yesus Isa Al-Masih, itu yang selamat. Ia berkorban untuk membangun pembangunan rumah Tuhan. Sejauh yang saya tahu, setiap orang yang memperhatikan rumah Tuhan adalah orang yang ditolong Tuhan. Karena bukti dia mengasihi Tuhan, salah satunya dia memperhatikan rumah Tuhan. Ia seorang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Orang yang rendah hati menarik perhatian Tuhan. Saudaraku, semakin kita diberkati, jangan jadi sombong, tapi biarlah kita menjadi orang yang sangat rendah hati. Satu hari murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan, siapa nanti yang paling tinggi di sorga? Tuhan berkata, mereka yang rendah hatinya. Siapa yang direndahkan akan ditinggikan. Wow, luar biasa. Dan yang terakhir, dia mempunyai iman yang besar. Orang percaya wajib punya iman, dan iman harus iman yang besar. Perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kau sudah datang ke rumah
katakan sepatah kata saja maka hamba aku itu pasti sembuh. Saudaraku, kita harus memiliki iman yang besar. Ya, kalaupun gak pala besar-besar kali, sebesar biji sawi pun itu bisa memindahkan gunung. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, mengapa Uzia ini mengalami suatu keajaiban dan kemajuan dalam hidupnya? Ayat 4 sudah bisa perhatikan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya jelaskan. Ia melakukan. Jadi banyak orang hanya sebatas tahu tetapi tidak melakukan. Firman Tuhan berkata, rumah yang dibangun di atas batu adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi firman Tuhan tidak hanya untuk diketahui atau diperdebatkan, saudaraku ya. Nah, seringkali kita tahu firman Tuhan dan kita bawa itu menjadi perdebatan ya. Penggunanya kita tahu firman Tuhan tapi musuh kita bertambah banyak, saudara ya. Nah, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk dilakukan. Dan ia melakukan apa yang benar. Apa yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Ini Uzia. Dia bukan mencari perkenan manusia, dia mencari perkenan Tuhan, saudaraku. Karena kalau kita mencari perkenan Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti tolong kita, saudaraku. Tetapi kalau saudara cari perkenan manusia, sejauh mana manusia bisa tolong saudara? Istri saudara saja nggak bakalan bisa sesempurna yang saudara harapkan untuk menolong saudara. Begitupun sebaliknya, suami saudara, atau tetangga saudara, atau keluarga saudara. Jangan cari perkenanan manusia. Jangan cari apa yang benar di mata manusia. Lagian kalau saudara mau menyenangkan mata manusia, berapa mata yang harus saudara senangkan setiap hari, saudaraku? Sudahlah, mari kita senangkan saja Tuhan dengan hidup benar di mata Tuhan, saudaraku. Ya, firman Tuhan berkata Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Benar di mata Tuhan, Maleakhi 3:18, saudara. Ya, selanjutnya Uzia itu memiliki Nabi Zakaria, itu poin yang ketiga. Ayat 5 dikatakan selama dia hidup ada Nabi Zakaria yang membimbing dia. Artinya dia memiliki satu hubungan yang intim dengan hamba Tuhan. Segala sesuatu yang dia mau kerjakan, segala rencana yang dia mau buat, dia meminta advice dari hamba Tuhan tersebut. Ya, dia meminta konfirmasi dari hamba Tuhan tersebut. Dan tahu saudara bahwa hamba Tuhan itu adalah saluran Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Dan setiap kali hamba Tuhan berbicara, dia selalu menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kalau saudara dengar apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, berarti saudara sedang mau atau siap melakukan apa yang Tuhan inginkan, saudaraku. Jadi biasanya begini, apapun yang saudara lakukan yang memang adalah tujuan Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil. Tapi sebaliknya, kalau bukan untuk maksud kemuliaan Tuhan atau tujuan Tuhan, maka sebaik apapun saudara merencanakannya, itu pasti gagal. Itu sebabnya pastikan saudara dekat dengan hamba Tuhan, supaya saudara tetap dapat satu arahan yang benar, yang jelas dari hamba Tuhan itu untuk setiap aspek dalam kehidupan saudara, baik keluarga, usaha, bisnis, pendidikan, lain sebagainya, supaya semua berjalan dengan baik, saudaraku. Selanjutnya, ia hidup mencari Tuhan. Ternyata Uzia ini, saudaraku, bukan mencari ketenaran, bukan mencari kehormatan, apalagi mencari uang, saudara. Tetapi ia mencari Tuhan. Dan benarlah firman Tuhan berkata, apabila saudara mencari Dia, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada saudara. Saya terlalu percaya semua kemenangan dan kemajuan yang dialami oleh Uzia itu bukan karena kuat, hebat, keperkasaan, kepandaian, atau kehebatan dia dalam mengatur segala sesuatunya. Tapi saya terlalu percaya itu semua ditambahkan Tuhan kepadanya. Mari kita belajar, saudaraku, untuk mencari Tuhan. Cari Dia di dalam doa, cari Dia di dalam firman-Nya, cari Dia di dalam hadiratnya, cari pribadinya, cari isi hatinya, cari apa yang disukainya. Itu artinya mencari Tuhan, saudaraku. Selanjutnya, Uzia ini mengalami keajaiban dan kemajuan dalam hidupnya. Yang kelima, karena ia mendapat dukungan dari rakyat. Ayat pertama, kalau saudara baca Alkitab saudara, dikatakan maka semua rakyat itu berkumpul dan mengangkat Uzia menjadi raja. Ada dukungan. Didukung artinya ada orang-orang yang sehati. Firman Tuhan berkata, kesanalah kuperintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya kepada satu himpunan, organisasi, kumpulan, atau kepada mereka yang hidup rukun. Rukun artinya bersehati.
Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau mengalami keajaiban kemajuan dalam hidup ini, pastikan saudara orang yang bersehati dengan katakanlah istri, suami, teman sepelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, kalau ada kepahitan, dendam, amarah, firman Tuhan berkata, bukan karena kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang jelas telinganya untuk mendengarkan seruan doa saudara, tapi menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa-dosa kita, dan yang membuat doa kita tidak dijawab Tuhan adalah segala kejahatan kita. Dan selanjutnya kata didukung, ya memang kalau kita mau satu keajaiban dan kemajuan dalam hidup ini, memang harus ada dukungan. Kalau saudara sebagai jemaat di salah satu gereja, dukung pelayanan saudara, dukung hamba Tuhan saudara, sehingga pelayanan saudara bisa mengalami kemajuan. Kalau saudara sebagai istri di tengah-tengah keluarga, dukung suami saudara, dukung usaha yang hendak dia mau buat di dalam keluarga. Kalau saudara punya anak-anak, saudara mau anak-anak saudara maju, berhasil, dukung mereka, jangan intimidasi mereka, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat saudaraku, pada masa Daud mengapa menang? Karena pada masa Daud ada orang-orang yang mendukung dia. Saudara pernah dengar istilah triwira saudara. Dan ini lebih menarik lagi dalam 1 Tawarik 7 ayat 2. Dikatakan begini, anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud. Perhatikan, di zaman Daud ada 20.600 orang. Ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, jumlahnya 20.600 orang. Saya terlalu percaya mereka ini adalah orang-orang yang 100% mendukung Daud, yang ikut berperang bersama dengan Daud. Itu sebabnya gak heran Daud selalu menang kemanapun dia pergi berperang. Itu sebabnya saudaraku, mari kita menjadi orang yang mendukung. Dukung pelayanan saudara, dukung keluarga saudara, dukung program perusahaan saudara, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, mengapa ia mengalami keajaiban dan kemajuan? Ia maju berperang melawan musuh. Itu ayat yang keenam saudara. Melawan musuh itu bercerita mengenai masih banyak kota-kota yang belum diduduki, masih banyak daerah-daerah yang belum direbut, masih banyak visi-visi, rencana-rencana yang besar yang belum dikerjakan, masih banyak mimpi-mimpi yang belum dicapai. Uzia tidak duduk diam. Uzia tidak melihat dia itu kecil. Uzia tidak melihat musuh yang di depan itu besar. Dia optimis di dalam hidupnya. Uzia melihat bahwa kuasa Tuhan yang ada padanya itu lebih besar daripada musuh-musuh yang akan ditaklukkan, yang akan dikalahkan. Itu sebabnya dia berperang, dia maju. Tahu saudara bahwa firman Tuhan berkata, kita maju berperang, tetapi Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Itu sebabnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua, jangan takut dengan visi yang besar, mimpi yang besar. Karena setiap mimpi yang besar itu datangnya dari Allah yang besar kepada kita. Rebut itu tahun ini, kerjakan itu, jangan takut gagal. Karena gagal itu bukan satu kebenaran. Gagal itu hanya keadaan sementara. Artinya kalau hari ini saudara gagal, besok saudara bisa berhasil. Itu sebabnya kalau orang bilang, hei kamu orang gagal, kau gagal. Jangan jadikan itu menjadi identitas saudara. Itu hanya keadaan sementara. Dan biasanya setiap musuh yang besar yang kita hadapi dalam hidup ini, itu diperuntukkan untuk dikalahkan. Artinya semakin besar musuh, semakin besar kemenangannya. Dan yang terakhir saudaraku, saya tertarik di ayat 15 dikatakan tadi bahwa ia menciptakan alat-alat perang, ya, alat-alat panah dan alat-alat yang mampu melemparkan batu-batu yang besar. Itu artinya saudaraku, dia membuat satu inovasi di dalam kerajaannya, di dalam ketentaraannya saudaraku, di dalam kerajaannya. Ada satu inovasi saudaraku, ya, ada satu temuan, ada satu karya, ada kemajuan demi kemajuan yang memang dia ciptakan sendiri saudara, yang belum pernah ada, yang belum pernah sebelumnya dibuat saudaraku di kerajaan tersebut saudara. Saya terlalu percaya sebelumnya itu gak bakal pernah ada, belum pernah ada saudara. Dia temukan, dia ciptakan saudara, dia berinovasi saudaraku. Jadi poin yang ketujuh saudaraku, mari menjadi anak Tuhan yang berinovasi di dalam hidup kita. Kita harus mengalami perubahan di dalam hidup ini saudara. Dan satu hal yang saudara harus ketahui bahwa Roh Kudus itu adalah mahakarya saudaraku.
Roh Kudus itu adalah creator, saudaraku, pencipta kreativitas, pencipta kreasi kreatif, saudara. Dan orang yang penuh dengan Roh Allah, saudaraku, adalah orang yang mampu menciptakan sesuatu dalam kehidupannya, saudaraku. Tahukah saudara bahwa setiap manusia sebenarnya pada dasarnya mampu berkarya, apalagi mereka yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, saudaraku. Itu sebabnya berkaryalah tahun ini. Jangan nyaman di zona nyaman kita, tetapi mari berinovasi terus. Apa yang saudara lakukan lagi di dalam pelayanan saudara, dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, dan lain sebagainya, saudaraku. Dan saya berdoa, apapun yang saudara lakukan, kalau Roh Kudus pimpin saudara dan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan diri, maka Tuhan akan buat berhasil. Ini saja yang saya sampaikan kepada saudara. Kiranya ini bisa memberkati kita semua. Tahun ini tahun keajaiban dan tahun kemajuan bagi kita. Tuhan memberkati.